Oke, Pak Yo. Ada yang bertanya begini, Pak Yo. Kalau sebuah penyakit adalah dari genetika, dari keturunan seperti kadang jantung, diabetes, dan beberapa penyakit darah yang berkaitan dengan darah. Menurut Pak Yo, apakah penyembuhan itu lewat genetika ini harus bagaimana? Apa dengan doa, dengan konsumsi, berjaga mata, makan, bagaimana itu menurut Pak Yo? Terima kasih Pak Yo. Oke, saya jawab ya. Ya. Intinya itu masuk kategori yang pertama. Ingat tadi, tiba-tiba nggak minta kacau semua. Lahir anakmu autis, lahir autoimun, lahir DNA-nya jelek. Jawabannya gampang ini kalau Alkitab ya. Ya. Bapaknya nggak salah, mamanya nggak salah, anaknya nggak salah, supaya Tuhan dimuliakan di bumi. Yang setuju katakan amin. Jadi saya kalau mendapat pasien yang mengalami kondisi tidak salah apa-apa tiba-tiba begitu, tidak ada sebabnya. Yang pertama saya tantang dia, kamu under contraction. Kayak kena COVID ini kan sama, tidak ada salahnya. Anda sudah cuci tangan, hidupmu sehat, tapi COVID tidak pernah tanya, kamu pendoa atau enggak. Ingat, kalau Anda mengalami tipe pertama ini, yang pertama bilang, Tuhan yang memulai pekerjaan baik akan menyelesaikannya. Amin. Jadi Amin. Anda, ingat tadi kata-kata papi saya, kalau Tuhan belum kasih titik, jangan kasih koma. Loh, Pak, aku enggak ngerti, Pak. Dokter enggak ngerti. Enggak apa-apa. Lebih baik aku enggak mengerti, namun aku percaya. Itu yang pertama, ya saudara. Itu Ya, dasar. Supaya kita enggak berdebat. Nah, yang kedua sekarang. Soal darah. Darah ini ada kejadian kedokteran yang mengejutkan. Tiap detik, 1 detik. Gitu ya. Setiap 1 detik, saudara tadi sudah sama kita 1 jam lebih. 1 detik, 3 juta sel darah merah dihasilkan di tulang. Itu baik orang Kristen atau tidak Kristen. Pasien saya, Kristen tidak Kristen, kepahitan atau sukacita, ngasih perpuluhan atau tidak, darah dihasilkan di tulang. Ini fakta menarik. Iya, iya. Tuhan tidak lihat kamu siapa. Tuhan arsitek terbaik. Itu diterima dulu. Nah, fakta kedua yang menarik lagi, dia tiap 4 bulan, dengarkan saya ini penting saudara, tiap 4 bulan disuruh Tuhan, dia pindah ke limpa. Itu apa? Bunuh diri. Loh, aneh toh. Jadi darah itu umurnya 4 bulan. Karena itu kalau saya pasiennya bohong, diabetes, saya cek HbA1c karena dia ngecek 3 bulan yang lalu. Jadi penyakitmu kamu harus percaya. Ini hikmat, tapi disampaikan dalam firman. Kata Mazmur apa? Waktu firman disampaikan, disembuhkan umatnya. Karena itu Pak Wesley tidak mengadakan ini seperti seminar, seperti firman, supaya ada kuasa. Amin. Jadi saudara sekarang harus dengar. Jangan dengar kedokterannya. Oh, darahku disuruh Tuhan mati. Berarti kalau mobil nabrak bunuh diri, penumpangnya ikut mati. Berarti penyakitmu ikut mati. Terima dulu kebenarannya ini. Tapi ingat, kebenaran tidak memerdekakan kecuali firman. Ya. Kalau Anda anggap ini dari firman, oh berarti darahku setiap 3 bulan baru ya.
kasih setia Tuhan selalu baru ya. Dalam nama Yesus saya berdoa, siapapun yang tanya, siapapun Anda di jamaah Tuhan hari ini yang setuju katakan Amin. 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 Sekarang yang ketiga, secara ilmu saya, bayam seminggu 2 kali. Karena bayam mengandung zat besi. Tapi karena dari Ferry berubah jadi Vero, bayam tidak boleh dikonsumsi 6 jam. Dalam arti, kalau saya ingin makan siang bayam, sayur bayam, istri saya masak pagi. Tapi kalau saya ingin makan malam, istri saya masak siang. Ingat ya, itu ya. Yang kedua, labu kuning. Berarti ya labu kuning ya, waloh, pumpkin. Itu kalau dikukus, jangan direbus ya, dikukus, itu dianggap kayak ubi gitu ya. Itu nggak usah banyak-banyak, 200 gram seminggu 3 kali, itu memperbaiki sel darah merah dan sel darah putihnya. Ketiga, jangan makan lemak karena lemak memperburuk kualitas darah. Pak jeroan, Pak, ya itu sepupunya ya sama ya, jangan dibahas ya. Pokoknya jeroan, lemak-lemak gitu ya. Ingat, hikmat. Tadi rumus yang kedua. Pakai hikmat supaya mempermudah. Itu aja Pak Wesley. Bisa. Oke, Pak Yo, sekarang ini ada sebuah terapi. Saya pribadi kurang sepakat. Tapi ada yang bertanya, itu satu adalah totok darah, bekam, dan sekarang ini ada namanya fastu. Darahnya dibuang seminggu sekali, sebanyak 300 sampai 400 cc. Katanya buang darah kotor. Kalau menurut Pak Yo, terapi demikian itu secara orang nutrisi, pakar, dan dokter dan medis itu penerjemahnya bagaimana Pak Yo? Terima kasih Pak. Jadi gini, zaman dulu sudah ada yang akal-akalan begini. Aku donor, karena kalau donor darahku bersih. Saya nggak setuju. Nggak ada orang diabetes donor sembuh itu. Yang bikin kamu sembuh pertama Tuhan, yang kedua mulutmu ini berhenti minum manis. Ya, jamu, jaga mulut. Nah itu istilah keren. Jadi donor itu Anda nggak perlu, tadi sudah saya jelaskan, setiap 3 bulan darahmu mati. Anda nggak usah terlalu sekolah saya ketik. Nanti ketik di Google ya, jurnal umur darah berapa? Loh dijawab nanti. Ya, 12 bulan paling lama. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak baik donorkan orang kok darahmu salah. Ingat, pemberi yang terbaik. Apa yang kamu ukur diukurkan kepadamu. Sehat dulu, baru donor. Nah, terapi itu, Pak, tidak disarankan. Karena apa? Ini, kita ini kan bukan ahlinya. Kalau berat badan saya 90, lalu darah hari itu untuk mengoperasikan berat badan 90. Ketika karena ketidakmengertian atau ikut-ikut dibuang, Anda punya rencana. Masalahnya bagi otakmu itu kecurian. Karena itu dia akan mematikan sistem. Contoh, kalau kita listriknya dipakai banyak AC, maka wattnya mati. Bad! Kenapa? Untuk menyelamatkan dari kebakaran. Anda maksudnya buang penyakit, tapi bagi tubuh Anda itu bukan penyakit, itu darah. Karena dalam darah banyak vitamin, protein, banyak protein, nutrisi, banyak imunitas. Ya. Berarti kamu kalau dibuang, anggap aja, ini contoh ya, dibuang segelas. Berarti imun ikut kebuang. Anggaplah ada yang jahat, anggaplah.
kan jahat 10%, Anda kehilangan 90%. Kalau menurut Alkitab salah. Di dalam darah ada apa? Ada kehidupan, nyawa. Nyawa. Kamu buang-buang nyawamu. Nah, sepakat Pak. Sorry ya, jadi Ya. saya hanya menjawab secara firman dan medis. Gitu aja. Oke.